Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah di pagi ini disampaikan oleh Pendeta Sarce Laurentius. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri, jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menaburkan kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sepanjang
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini, Rut pasalnya yang pertama ayat 8b, firman Tuhan demikian. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Demikian firman Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh daripada-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada.
Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan, dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapus bersih besar kuasa-Nya, darah Tuhan akan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa
suci bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan agar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan, saya undang mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari satukan hati dan pikiran. Kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendalami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa Dikau melalui putramu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami patut menaikkan syukur terima kasih kami kepadamu ya Allah. Pada hari Minggu yang kudus ini, kami boleh duduk bersama dalam ibadah di tengah keluarga kami masing-masing. Ya Allah, kami akan membuka Alkitab yang berintikan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kuasailah hati dan pikiran kami dan arahkan pada firman-Mu ya Allah, supaya kami dapat mengerti dengan benar apa yang Tuhan Engkau ingin untuk kami mengerti dan kami lakukan di dalam menjawab panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dengar dan sambut doa kami. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala keyaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Mari bersama kita lihat bacaan kita tadi. Kalau kita baca seluruh kisah atau cerita dalam kitab Rut ini, Bapak Ibu, selain menarik, juga sangat mengharukan sekali. Selain itu juga ada contoh yang indah, yaitu tentang kesetiaan dan komitmen dari perempuan yang luar biasa, yaitu Rut sendiri dan juga mertuanya Naomi.
Rut, Bapak Ibu, adalah perempuan Moab yang berasal dari bangsa Moab, yakni bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia mengenal Allah setelah kawin dengan salah satu anak laki-laki dari pasangan Elimelek dan Naomi yang bernama Mahlon. Sejarah mencatat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa perjumpaan Rut dengan Mahlon terjadi ketika Elimelek membawa keluarganya, istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion untuk menghindari dari kelaparan yang saat itu melanda Israel, seperti yang dikatakan atau yang diungkapkan dalam pasal 1 dan pasal 2 tadi, Bapak Ibu. Pada masa itu terjadi dekadensi moral. Kebanyakan orang hidup menurut keinginan mereka sendiri tanpa ada rasa takut kepada Tuhan. Di mana-mana Bapak Ibu Saudara-saudara kejahatan merajalela. Akibat dari itulah penghukuman Tuhan terjadi. Kelaparan terjadi di Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, akibat dari ketidaktaatan umat kepada Allah. Lewat para hakim seringkali Tuhan mengingatkan mereka. Tapi berulang kali Bapak Ibu Saudara-saudara mereka melakukan hal yang sama. Dan itulah hukuman Tuhan atas umat yang tidak setia kepada Allah. Dalam kondisi yang demikian itu Elimelek mengajak Naomi dan kedua anaknya Bapak Ibu untuk pergi dari Bethlehem, tanah Yehuda, untuk pergi ke daerah Moab yang saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara sangat subur dan sangat menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baik. Menariknya Moab ini Bapak Ibu adalah daerah bangsa kafir yang tidak mengenal Allah dan hidup dalam penyembahan. Tapi disitulah justru tujuan Elimelek membawa istri dan anak-anak. Bapak Ibu mari kita bayangkan tentang hal ini. Orang yang taat kepada Allah, orang yang mengenal Allah, mencari kehidupan di daerah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan hal ini Bapak Ibu dilakukan oleh Elimelek karena ia ketakutan akan kelangsungan hidup keluarganya. Tindakan Elimelek ini dilakukan tanpa menghiraukan tanggung jawab bersama bangsanya atas sentuhan hukuman Allah pada bangsanya itu. Tetapi ketika mereka menetap di Moab, Bapak Ibu Saudaraku, Elimelek bersama keluarganya menyusuri suatu jalur hidup yang membias. Tahun pertama Elimelek meninggal Bapak Ibu atau mati. Kemudian anak-anaknya mengawini perempuan Moab, orang kafir, yang sebenarnya tidak boleh terjadi karena dilarang oleh hukum Taurat. Ibu kita dapat melihat dalam kitab Ulangan pasal 7 untuk hal ini. Mahlon mengawini Rut dan Kilion, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengawini perempuan yang bernama Orpah. Tidak berselang beberapa lama Bapak Ibu kemudian berturut terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi keluarga Elimelek ini. Secara khusus bagi Naomi. Kedua anaknya Mahlon dan juga Kilion Bapak Ibu mengikuti seperti ayahnya atau kematian terjadi bagi kedua anak ini. Ada pendapat yang menyatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ini adalah kutukan atas penyimpangan hidup yang diambil atau dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya. Pendapat ini mungkin benar. Tapi untuk saya sendiri Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan bahwa untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada sebab akibat. Kita lihat Bapak Ibu, usaha Elimelek membawa istrinya Naomi dan kedua anaknya menghindar dari masalah yang terjadi di Yehuda. Itu justru melibatkan dan memperhadapkan mereka pada masalah yang lain yang lebih mengerikan. Bukan kehidupan seperti yang mereka impikan, tapi kematian yang mereka dapati di tanah kafir,
tanah Moab itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sangat penting melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Bagian ini mau mengingatkan kita bahwa jangan bertindak atau mengambil keputusan hanya berdasarkan yang kita pikirkan baik. Karena baik menurut kita Bapak Ibu belum tentu baik bagi Tuhan. Kita lihat kisah Elimelek dan keluarganya ini. Harapan untuk hidup lebih baik berubah menjadi sebaliknya. Kematian datang tanpa diperhitungkan, tanpa diperkirakan. Dan di sini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa kita bisa merancang apa saja dalam kehidupan kita. Kita bisa merancang apa saja dalam hidup kita. Tapi kita harus ingat bahwa yang menentukan hidup dan kehidupan kita itu bukan kita. Yang menentukan kehidupan kita adalah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Untuk itu sangat penting Bapak Ibu untuk melibatkan Tuhan dalam hal apapun juga. Sangat penting untuk minta petunjuk Tuhan sebelum kita bertindak atau melakukan sesuatu hal. Sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara minta petunjuk Tuhan dan hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Dan sangat penting juga kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, status perempuan sangat penting. Kehilangan suami atau anak-anak karena kematian atau meninggal adalah kehilangan status. Tidak ada laki-laki berarti tidak ada pelindung. Bapak Ibu, mari kita lihat hal ini. Ini sangat riskan sekali. Kita pasti dapat merasakan dan membayangkan apa yang dirasakan oleh Naomi saat itu. Dalam kondisi yang demikian merasa Tuhan telah meninggalkan diri. Ia merasa tangan Tuhan telah terancung terhadap dirinya. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa dia berikan yang terbaik bagi kedua mantunya, Ruth dan Orpa. Dia bukan tidak mengasihi mereka Bapak Ibu. Dia bukan tidak menyayangi mereka. Dia sangat mengasihi kedua mantunya sama dengan ia mengasihi kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan hal ini terlihat jelas ketika Naomi berniat untuk kembali Bapak Ibu ke tanah Yehuda karena mendengar bahwa tanah asalnya itu telah subur kembali dan Tuhan telah memulihkan kondisi Israel. Sebelum ia tinggalkan tanah Moab untuk kembali ke Yehuda, Bapak Ibu terjadi dialog yang sangat indah dan mengharukan antara Naomi dan kedua mantunya ini. Dia menawarkan Bapak Ibu, dia meminta kepada kedua mantunya itu untuk kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya. Kepada bangsa dan Allah mereka. Di sini Naomi menawarkan kepada kedua mantunya Bapak Ibu suatu kehidupan yang dalam pemikirannya adalah hal yang terbaik bagi mantu-mantunya itu. Dan dia memberikan keputusan penuh kepada kedua mantunya itu. Terlihat dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya hal itu tidak mudah bagi Naomi. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara dia kembali ke Yehuda seorang diri dan hidup tanpa ada yang mendamping. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi Naomi. Dalam percakapan yang mengharukan Bapak Ibu, Orpa walaupun masih ingin tetap bersama dengan Naomi karena ia mengasihi mertuanya itu. Pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali kepada bangsa dan Allahnya. Tetapi Ruth tidak. Ruth tetap berpegang pada keinginannya. Dia tetap berpegang pada keputusannya. Yaitu ia mau tetap bersama dengan Naomi mertuanya itu. Dan akan mengikuti kemana saja Naomi pergi. Secara khusus ketika akan kembali ke Betlehem. Hal ini dilakukan oleh Ruth Bapak Ibu karena dia sangat mengasihi Naomi mertuanya.
Orpa bukan tidak mengasihi mertuanya, Naomi. Sehingga ia lebih memilih kembali kepada bangsa dan Allah. Dia bukan tidak mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi inilah cara atau bentuk kasih Orpa pada Naomi mertuanya itu. Bapak Ibu kita lihat dalam ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Tangisan Orpa di sini menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak mau berpisah dengan mertua yang dia kasih. Tapi ketaatannya kepada keinginan mertuanya dan kasihnya kepada mertuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia melakukan seperti apa yang diminta oleh mertuanya Naomi kepada diri dia. Kasih Orpa kepada Naomi Bapak Ibu diungkapkan dalam bentuk ketaatannya pada kehendak mertuanya itu. Tetapi kasih yang dinyatakan Rut kepada Naomi beda. Kasihnya yang sangat dalam Bapak Ibu membuat dia tidak mau berpisah dari mertuanya itu walaupun diminta untuk kembali kepada bangsa dan Allahnya. Rut ingin tetap hidup bersama dengan Naomi. Bukan ia minta untuk tidak diusir ataupun juga hal yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi dia tidak mau kembali kepada bangsa dan Allahnya. Dia mau tetap bersama dengan Naomi. Rut ingin tetap hidup bersama Naomi. Bahkan dia minta untuk tidak mendesak dirinya untuk pergi dari kehidupan Naomi. Dalam ayat 16, ayat 17 Bapak Ibu kalau kita baca di sana. Kita lihat pernyataan Rut yang sekaligus menjadi komitmen yang dibangun dalam dirinya. Yaitu ia ingin tetap ada bersama dengan Naomi. Bapak Ibu saya mau ajak kita untuk lihat ayat 16, ayat 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ini komitmen yang dinyatakan oleh Rut di hadapan Naomi mertuanya. Rut bukan tidak tahu resiko apa yang akan dia hadapi di depan ketika dia akan melangkah bersama dengan Naomi. Sebab mereka berdua tidak memiliki suami atau orang yang dapat melindungi mereka. Tetapi kasih Naomi yang tulus, sikap Naomi yang sabar dalam menerima nasib dari Tuhan. Serta kasih yang Rut dapat dari keluarga Elimelek, membuat Rut Bapak Ibu Saudara-saudara berani mengambil keputusan dan berkomitmen untuk tidak saja setia kepada mertuanya Naomi dalam suka dan duka. Tapi ia juga berkomitmen untuk setia kepada Allah yang ia kenal melalui keluarga Naomi. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak gampang untuk kita bisa memaknai dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Contoh kehidupan yang indah yaitu sentuhan kasih Tuhan lewat keluarga Elimelek. Secara khusus dari kehidupan Naomi. Membuat Rut berani mengambil keputusan dan berkomitmen untuk tetap setia. Dan hal itu bisa terjadi sebab Rut ketika mengenal Allah Bapak Ibu yang disembah oleh keluarga suaminya itu. Dia memberdiri sepenuhnya kepada Allah. Dia memberi dirinya sepenuhnya dan iman dengan sungguh-sungguh. Dia belajar untuk hidup taat. 10 tahun Bapak Ibu mereka berada di Moab. Dan setelah 10 tahun Naomi kembali
ke Bethlehem. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Tuhan memegang jalan hidup manusia. Biasanya Bapak Ibu, terkadang serpihan kepahitan hidup membuat orang menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dan dengan mudah bertindak menurut kehendak diri sendiri. Serpihan kehidupan yang pahit Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membuat kasih kepada sesama dapat memudah. Mencari selamat atau rasa nyaman bagi diri sendiri tanpa mau tahu bahwa orang lain pun membutuhkan kasih darinya. Dari kisah ini ada banyak hal Bapak Ibu yang menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi pembelajaran yang sangat penting adalah iman itu harus dipraktekkan. Kita tidak saja dituntut untuk mengatakan bahwa saya beriman, tidak. Tapi iman itu harus dipraktekkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang. Ketika kita menerima atau hidup di dalam Tuhan, kita juga harus mau menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Artinya jangan hanya mau menerima yang enaknya saja Bapak Ibu. Jangan hidup mencari zona aman saja. Karena di zona yang tidak aman pun Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ada, bukan Tuhan tidak ada. Di zona yang tidak aman pun, di zona yang mungkin membuat kita tidak mampu melihat Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan Tuhan selalu mau ada bagi kita. Satu hal lagi yang sangat menarik yang diperlihatkan bagi kita dari kisah ini. Kasih yang dirasakan dari Naomi membuat Ruth punya harapan ke depan Bapak Ibu bersama dengan Naomi. Demikian juga bagi Naomi. Kasih yang dinyatakan dan ditunjukkan Ruth kepada Naomi menumbuhkan harapan dalam diri Naomi akan masa depan yang akan dijalaninya ke depan. Dan kasih yang ada pada kedua perempuan hebat ini adalah kasih Allah yang diterjemahkan bukan saja lewat kata, bukan saja lewat pengakuan, tapi diterjemahkan lewat tindakan, lewat sikap hidup. Dan kasih itu menumbuhkan harapan bagi keduanya untuk melangkah bersama. Dan endingnya Bapak Ibu kalau kita baca sampai terakhir kitab Ruth ini, endingnya sangat indah sekali. Apa yang tidak dipikirkan, Tuhan berikan. Tuhan sempurnakan, Tuhan cukupkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saat ini kita masih bergumul dengan kondisi yang terjadi. Yang diperhadapkan bagi kita dan membuat kita terkadang takut akan masa depan yang akan kita alami. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sampai kapan kondisi saat ini, seperti saat ini. Tapi saya mau bilang, untuk diri saya sendiri dan juga bagi saudara, bahwa dalam zona aman atau tidak aman sekalipun, Tuhan itu ada dan selalu mau ada bagi kita. Kasih setia Tuhan Bapak Ibu tidak terbatas pada hal-hal yang menyenangkan saja. Ini penting untuk kita hayati dan kita terima dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan Bapak Ibu tidak saja ketika kita dibuat oleh Tuhan tertawa bahagia. Karena merasakan kebahagiaan, merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan tidak ada pergumulan yang hadir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan pun dinyatakan dalam kondisi yang membuat kita Bapak Ibu bergumul. Dan semacamnya untuk membuat kita setia kepada Dia. Dalam kasih setia Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Dan itu pasti Bapak Ibu. Karena kita dapat di dalam Kristus Yesus. Yang telah mati dan bangkit bagi kita. Yang telah memberikan hidupnya bagi kita, anak-anak. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita pilih, apapun itu, diperhitungkan oleh Tuhan.
Mari tetap setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dengan kesetiaan, Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan kita akan dikuatkan, dimampukan menghadapi apapun yang diperhadapkan Tuhan bagi kita. Roh Kudus menolong kita semua, memampukan kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Amin. Jemaat Tuhan bersama kita angkat pujian Kidung Jemaat 178, bait 1 dan baitnya yang kedua. Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kami dapat duduk bersama dalam persekutuan yang beribadah di hari-Mu yang kudus ini. Walaupun kami tidak duduk di gedung gereja, tapi ada gereja kecil keluarga kami, yang di dalamnya kami bersama-sama menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkenan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, dan mampukan kami dalam pengasihan Tuhan, agar firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama
tidak lalu begitu saja dari kami. Memampukan kami dalam kasih karunia Tuhan untuk mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam menjalani kehidupan dan kondisi yang tidak gampang seperti saat ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami. Hamba menyerahkan jemaat-Mu yang beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Kuatkan iman kami di hadapan-Mu ya Allah. Buatlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk saling membagi kasih yang telah kami terima daripada-Mu. Sehingga lewat kehidupan kami, ada banyak orang yang dapat merasakan kasih Tuhan lewat sentuhan kami. Karena kasih Tuhan telah menyentuh kami terlebih dahulu. Bapa terima kasih banyak. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GPIB Immanuel. Bapa kenal setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau kenal setiap pribadi jemaat-Mu ya Allah. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami. Ada banyak kesulitan yang diperhadapkan bagi kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Untuk itu ya Allah, mampukan kami untuk terus ada dalam perlindungan Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Agar apapun yang Tuhan percayakan bagi kami tetap teguh di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Tuhan kenal mereka, jauh dari mereka mengenal diri mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau tahu yang mereka butuhkan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau mau tolong setiap pribadi. Kuatkan iman percaya mereka di hadapan Tuhan. Sehingga pergumulan atau sakit penyakit yang ada yang datang dalam kehidupan jemaat tidak membuat mereka lalu daripada-Mu ya Allah. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Andreas Blegur yang saat ini Tuhan ada dalam kelemahan tubuh dan sangat lemah. Engkau kenal hamba-Mu ini dengan baik. Engkau tahu apa yang dia butuhkan. Bapa, kiranya Engkau mau hadir baginya ya Tuhan. Engkau menyatakan kuasa. Kalau kami boleh meminta, kami minta Tuhan Engkau mau jamah hamba-Mu ini dan memberikan kesembuhan. Tapi biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini. Karena kami sangat yakin bahwa kuasa Tuhan bisa mengubah apa saja dalam kehidupan kami manusia. Kami serahkan hamba-Mu, Bapa kekasih kami, Bapak Andreas di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang bergumul dengan berbagai persoalan. Bapak kiranya Engkau mau hadir bagi setiap pribadi. Kami juga mau berdoa ya Allah untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini, minggu ini, bahkan di bulan ini. Kami berdoa untuk sukacita pertambahan usia, baik pribadi ataupun juga perkawinan. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersyukur oleh berbagai hal yang Tuhan Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka. Bapak terimalah ungkapan syukur mereka dan membuatlah mereka selalu ada dalam ungkapan syukur di hadapan. Sehingga apapun yang Tuhan letakkan dalam hidup mereka, mereka tetap bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh majelis jemaat yang ada di jemaat GPIB Immanuel ini. Kami berdoa untuk PHMJ dalam program-program kerja, baik yang sudah dilaksanakan, sementara dilaksanakan, atau yang akan dilaksanakan ke depan. Terlalu banyak hal sulit Bapak yang membuat kami tidak mampu untuk melihat ke depan. Tapi kami percaya dengan yakin bahwa dimanapun dan kapanpun Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Untuk itu kami serahkan seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu ini di dalam pengasihan Tuhan. Buatlah kami berarti bagi-Mu Tuhan di dalam menjawab panggilan kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk KMJ kami, Bapak Pendeta Peter Soisa bersama dengan Ibu Roslin Manopo, dan juga para hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan yang melayani di tengah jemaat GPIB Immanuel ini. Bapa, kuatkan iman kami di hadapan-Mu dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan.
supaya kami terus dapat melayani Tuhan dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa. Bapa, Engkau memberkati majelis yang bertugas dalam ibadah pada saat ini. Engkau mampukan mereka untuk tetap melayani Tuhan di dalam kondisi apapun. Berkati kehidupan pribadi, pekerjaan mereka, ataupun juga rumah tangga mereka masing-masing. Berkati pelayanan mereka ya Allah, di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi mereka. Engkau juga mau berkati prokantor atau kantoria yang telah mendukung kami, menopang kami di dalam pelayanan, dan juga organis Bapa kekasih kami, dan juga mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Kiranya anugerah pengasihan Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan tetap menyelimuti kehidupan pribadi maupun rumah tangga hamba-hambamu ini. Kami juga mau berdoa untuk tim kerja yang telah bersusah payah mengadakan ibadah secara streaming ini ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati anak-anak mudamu ini. Engkau mampukan mereka terus dalam pengasihan Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk terus buat yang terbaik bagi Tuhan di dalam panggilan mereka masing-masing. Hamba serahkan kehidupan pribadi lepas pribadi orang-orangmu ini, orang-orang mudamu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba mohon Tuhan kuatkan dan mampukan mereka, sehatkan mereka, sehingga pelayanan mereka terus dapat berjalan dengan baik. Kostur gereja Tuhan berkati sehingga tugas panggilan terus dapat dilakukan dengan baik. Karyawan kantor gereja Tuhan Engkau berkati mereka, sehingga pelayanan tugas kerja mereka dapat dilakukan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Ada banyak hal sulit yang diperhadapkan bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami serahkan diri kami penuh kepada-Mu. Secara khusus Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di kota Makassar ini. Bapak berkati para pemimpin kami dalam menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang telah Tuhan tetapkan, dapat dilakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Dan kalau kami boleh meminta ya Allah, kiranya Engkau mau mengangkat pergumulan kami ini Tuhan. Engkau mau hilangkan virus-virus yang ada di sekitar kehidupan kami, dan mampukan kami hidup benar di hadapan. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami penuh di dalam kuasa Tuhan. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu ya Allah. Bahkan gereja-gereja kecil dalam tiap rumah tangga. Tuhan Engkau berkati kami semua. Sehingga pelayanan tidak terhenti hanya karena kondisi yang diperhadapkan bagi kami. Tetapi pelayanan Tuhan tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak dengar dan sambut doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Juga kami menyerahkan orang-orang yang masih ada dalam sakit. Kami menyerahkan para perawat dan dokter yang berjuang untuk menyembuhkan mereka yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan kiranya Engkau menghadir bagi mereka. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan yang baik senantiasa ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami ini ya Allah. Karena kepadamu saja kami memohon. Dan kami yakin hanya Engkau yang dapat mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ya Tuhan, kami datang dan memohon kepadamu. Kiranya Tuhan mau tolong setiap kami, supaya kami tetap ada di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dengarlah firman-Nya 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Mohon sejenak mengikuti beberapa penekanan warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan dan pengutusan kita sepekan ke depan. 1. Peribadahan bulan Pelkes GPIB. Dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang Pelkes GPIB tahun 2020-2021, maka dilaksanakan peribadahan bulan Pelkes yang dijadwalkan sebagai berikut. Pertama, ibadah pembukaan telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Rabu
di keluarga masing-masing mulai pada tanggal 10, 17, 24 Juni 2020. Tata ibadah telah dibagikan melalui koordinator sektor masing-masing. Ibadah penutupan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Mohon partisipasi seluruh jemaat. 2. Ibadah keluarga. Mohon partisipasi jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga melalui live streaming yang telah disiarkan setiap hari Rabu dan telah dimulai pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 19.00. Tata ibadah keluarga dikirim melalui website GPIB Immanuel atau ke WA Group Korsek untuk diteruskan ke jemaat. 3. Anggota jemaat baru. Telah diterima menjadi anggota jemaat baru keluarga Ronald Peters masuk di sektor pelayanan 8 Kapernaum yang berdomisili di perumahan Gria Adipura, Blok E nomor 8, Makassar. Sambutan sukacita majelis jemaat disertai undangan dalam karya pembangunan. Selamat bersekutu. 4. Himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan memelihara iman dan pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, serta mentaati aturan pemerintah yang berlaku demi mendukung proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Penutup, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasi melalui berbagai bentuk persembahan dan sumbangan warga jemaat guna menunjang penyelenggaraan gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan dan informasi penata layanan lebih lanjut, dapat menghubungi presbiter di sektor pelayanan atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari jam kerja. Demikian warta ini, selamat menjalani minggu ketiga sesudah Pentakosta. Tuhan memberkati. Salam Majelis Jemaat. Jemaat Tuhan, bersama kita akhiri ibadah ini. Saya jemput, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaannya di mana dan kapanpun. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar.
Jemaat, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.